semuanya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Saputra Pertama Zaluku dari kelas 11 akuntansi 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran administrasi pajak, yaitu cara menghitung PPh 21 terutang menggunakan tabel perhitungan PPh 21. Berikut videonya. Untuk tabel yang kita gunakan itu yaitu seperti ini. Ada kolom nomor, ada nama, penghasilan bruto sebulan, biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan neto, PTKP, PKP, dan PPh terutang. Untuk cara pengerjaan atau pengisiannya itu hampir sama dengan menggunakan cara ke bawah, yaitu cara seperti ini kawan. Untuk soal yang kita gunakan itu soal yang contoh kasus Arjuna Travel, yaitu di bagian data pegawai tetap. Nomor 1 dengan nama karyawan Himawan, yang beralamatkan di Jalan Anggrek nomor 22 Bandung dengan MPWP 34.983.334.2.768.001 dengan jabatan manajer dan statusnya itu menikah dengan satu anak, dan gaji beserta tunjangannya itu gaji per bulan sebanyak 10 juta dengan tunjangan 3.500.000. Nah, oleh sebab itu kita akan memasukkan angka gaji-gaji tadi atau tunjangan tadi ke dalam tabel ini. Untuk di bagian kita juga mempunyai ketentuan untuk memasukkan bagian-bagian yang ini, seperti bagian premi, bagian tunjangan, biaya jabatan, dan lain-lain, yaitu seperti ini. Setiap karyawan memperoleh tunjangan disiplin sebesar 10% dari gaji. Perusahaan ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi untuk setiap karyawan berupa premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 2% dari gaji. Dan setiap karyawan membayar iuran pensiun sebesar 2,5% dari gaji pokok. Itu ketentuan yang kita gunakan untuk di soal yang kita akan kerjakan. Yaitu kita mulai dari kolom pertama, yaitu penghasilan bruto sebulan di bagian gaji pokok. Gaji pokoknya itu 10 juta untuk Himawan tadi, 10 juta. Dan tunjangannya itu kita dapat tadi seperti ketentuan tadi 10% dari gaji. Berarti 10% dikali 10 juta yang mendapatkan hasilnya 4.500.000. Bang, tapi kan ini 10%, kenapa jadi 4.500.000? 10% kali gaji, maksudnya itu 10% dikali 10 juta itu dapatnya 1 juta. Ditambah tunjangan yang punya dia tadi, yaitu 3.500.000, yang mendapatkan jadinya 3.500.000 ditambah 1 juta, yang hasilnya 4.500.000. Begitu. Lalu ada premi asuransi. Premi asuransi itu didapat dari 2% gaji. Berarti 2% dikali 10 juta. Ya, itu 200.000. Bagian kolom total kita tambahin saja. Bagian 10 juta tambah 4.500.000 tambah 200 menjadi 14.700.000. Lalu biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dikali penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu penghasilan yang ini tadi, bagian totalnya. Berarti 5% dikali 14.700.000. Nah, karena itu lebih dari 500.000, sedangkan biaya jabatan itu harus max paling tinggi itu 500.000. Maka kita tulis 500.000 saja. Sisanya tidak perlu kita tulis. Lalu iuran pensiunan. Iuran pensiun itu didapat dari 2,5% dari gaji. Berarti 2,5 kali 10%. 2,5% dikali 10 juta. Yang hasilnya 250.000. Masuk ke penghasilan neto. Penghasilan neto itu terbagi menjadi sebulan dan setahun. Kita cari dulu yang sebulan. Untuk mencari yang sebulan itu dia itu jumlah bruto dikurang dalam kurung biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Berarti kita harus mencari yang ini dulu. Biaya jabatan ditambah iuran pensiun, yaitu 500 tambah 250.000 menjadi 750.000. Lalu kita kurang dengan jumlah bruto. Jumlah bruto yang ini tadi 14.700.000 ini, yang akan hasil menjadi 13.950.000. Dan untuk mencari yang setahun tinggal kita kali 12 bulan saja. Dan kita akan mendapatkan hasil 167.400.000.
Lalu di PTKP, PTKP-nya ini untuk di bagian PTKP kita isi sesuai ketentuan tadi, yaitu dia menikah dengan satu anak. Menikah itu berarti dia punya tanggungan satu anak kan, berarti K1 yaitu 63 juta. Ini menggunakan PPh 21 ya, perhitungan PPh 21, yang berarti dia 63 juta. Ditaruh aja karena dia cuma satu anak kan. Lalu PKP ini 104 juta 400. Itu didapat dari bagi itu penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Jadi 167 juta 400 dikurang 63 juta menjadi 104 juta 400 ribu. Lalu kita ke PPh terutang, yaitu PPh terutang yang setahun yaitu 9 juta 660 ribu. Tinggal kita bagi 2 aja menjadi 805 ribu. Begitu. Sekianlah cara pengerjaannya untuk soal nomor 1 Himawan. Sekian dan terima kasih.